Tuhan memberkati. Ibu Ana dari Hong Kong, Tuhan memberkati teman-teman semua. Ya, Bu Veronica, Tuhan memberkati dari Palangkaraya, Tuhan memberkati ya. Setiap teman-teman semua yang sudah hadir pada sore hari ini. Sambil kita tap-tap layar, Bapak Ibu Saudari, kalau saudara terberkati, saudara bisa share ya channel ini kepada orang-orang di sekitarmu. Saudara bisa follow, bisa subscribe channel Pastor Deso. Atau saudara bisa menerbangkan gift, saudara menerbangkan super chat, super thanks untuk mendukung pelayanan Pastor Deso lewat platform masing-masing yang disediakan oleh TikTok maupun oleh aplikasi Si Merah ini. Ya Bapak Ibu Saudari, Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan sore hari ini izinkanlah saya membagikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari, tentunya tadi ya dengan keterbatasan, mungkin suara saya tidak bisa sekeras tadi pagi Bapak Ibu Saudari. Ya jadi ya memang ini harus dijaga memang suara ya. Kalau tidak dijaga Bapak Ibu Saudari ya bisa habis. Nah suara saya itu kalau teriak dikit Bapak Ibu Saudari bisa habis gitu ya. Jadi kalau udah enjoy menikmati setiap pujian, penyembahan, setiap firman Tuhan yang dibagikan, ya terkadang itu bisa menggebu-gebu juga Bapak Ibu Saudari. Tetapi kita lupa ya ada pita suara yang harus dijaga juga. Saudara terima kasih, jangan lupa ya doakan supaya saya selalu sehat bersama Ibu Gembala tentunya. Ya, sekali lagi teman-teman semua yang menulis terberkati atau saudara selamat hari Minggu dari Samarinda juga Tuhan memberkati. Ya, Ibu Maria, Ibu Ellen, Tuhan memberkati. SR Happy Sunday, Ibu Gusti Ayu Budis. Dari Gresik, Ibu Ning Surabaya, Tuhan memberkati. Ya Pak Lambert juga Tuhan memberkati. God bless you ya setiap teman-teman semua yang sudah menulis terberkati atau Happy Sunday. Dari Sidoarjo, Ibu Tiprapti, Tuhan memberkati. Ibu Veronica, ya dari Palangkaraya. Ibu Grace dari Manado tadi, Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, izinkanlah saya membagikan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Praise God. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami semua. Bapak Ibu saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita bayangkan sebuah peristiwa yang sering terjadi dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, ada sebuah peristiwa yang sering terjadi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, mungkin kita pernah pulang ke rumah kita setelah kita seharian bekerja keras dalam setiap hidup saudara dan saya. Kita bekerja keras, tubuh rasanya capek, tubuh rasanya sangat lelah, Bapak Ibu Saudari. Belum lagi pikiran-pikiran penat di dalam setiap hidup saudara dan saya. Lalu kemudian kita duduk di sofa kita semua. Lalu kemudian di sebelah kita, saudara itu tergeletak Bapak Ibu Saudari, smartphone. Tergeletak handphone Bapak Ibu Saudari. Dan tanpa sadar, saudara kita mengambil handphone kita tersebut. Lalu kita mulai scrolling video. Ya kita membaca berita. Atau kita melihat-lihat barang di marketplace di dalam setiap hidup saudara. Mungkin saudara berkata dalam hati saudara, gak apa-apalah cuma 5 menit, cuma 5-10 menit untuk beristirahat. Tapi ternyata tahu-tahu Bapak Ibu Saudari, tanpa kita sadar, saudara ternyata jam dinding itu sudah bergeser 1 jam, bahkan 2 jam. Pernah seperti itu Bapak Ibu Saudari? Ya, tiba-tiba tidak terasa, sudah 1 jam, sudah 2 jam. Saudara kita punya energi untuk hal itu di dalam setiap hidup kita semua. Namun mari kita jujur pada diri kita sendiri. Begitu jam dinding itu menunjukkan waktu untuk kita tidur, saudara, hati kecil kita berbisik, ayo berlutut untuk berdoa. Ambil Alkitabmu, mengucap syukurlah kepada Tuhan yang sudah menjaga kamu seharian ini. Saudara, tiba-tiba apa yang terjadi pada tubuh kita itu? Yang tadinya kita melek Bapak Ibu Saudari itu bisa 1-2 jam kita terjaga scroll media sosial. Saudara, apa yang terjadi ketika ada suara di dalam hatimu? Ambil Alkitabmu, mengucap syukur pada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan jagai dalam setiap kehidupanmu seharian ini. Tiba-tiba saudara, yang terjadi mata kita terasa berat Bapak Ibu Saudari. Ya kayak ada sesuatu 50 kg di mata kita Bapak Ibu Saudari.
kayak berat banget untuk membaca Alkitab. Tiba-tiba pikiran kita berkata, udahlah Tuhan juga mengerti kok kalau saya itu capek. Besok subuh sajalah. Dan besok subuh ketika saudara bangun, saudara polanya terulang. Saudara terlambat lagi, gak baca Alkitab, gak berdoa. Saudara, mari kita tatap hati kita masing-masing. Ya, tentunya dengan hati yang mengasihi Tuhan, dengan hati yang tulus di hadapannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mengapa untuk dunia yang melelahkan ini, kita selalu punya waktu. Tetapi untuk Tuhan, saudara, yang memberi kita nafas hidup, kita selalu menyisakan sisa-sisa waktu. Saudara, kita sebenarnya tidak sedang kekurangan waktu. Saudara, kita sedang dijangkiti penyakit rohani yang sangat mematikan, yaitu kemalasan mencari Tuhan. Ya, catat baik-baik. Saudara sedang dijangkiti penyakit rohani yang sangat mematikan, yaitu kemalasan mencari Tuhan. Dan hari ini, Bapak Ibu Saudari, dia sangat rindu untuk datang kepada saudara dan saya. Dia berkata, anakku yang malas mencari Tuhan itu, saudara tinggalkan itu sekarang. Jangan malas lagi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ada sebuah kalimat yang tajam yang pernah ditulis oleh seorang teolog Bapak Ibu Saudari. Bunyinya seperti ini. Iblis itu tidak perlu membuatmu menjadi seorang penjahat. Iblis itu tidak perlu membuatmu menjadi seorang pembunuh untuk menghancurkan imanmu. Dia hanya perlu membuatmu menjadi orang Kristen yang terlihat sangat sibuk. Terlihat apa? Sangat sibuk. Sampai kamu tidak punya waktu lagi untuk mencari Tuhan. Saudara, mari kita lihat di era modern ini. Kita adalah generasi yang sangat rajin. Ya, rajin mengejar karir, rajin belajar, rajin membangun bisnis, rajin mendidik anak-anak kita. Bahkan kita mungkin rajin mengantar anak-anak saudara untuk sekolah, ya, antar jemput dan lain sebagainya. Atau mungkin saudara rajin berolahraga demi kesehatan saudara. Setiap hari tidak kelewatan Bapak Ibu Saudara. Kita memastikan semua aspek kehidupan kita up to date dan beres Bapak Ibu Saudari. Tetapi ada satu area yang tanpa sadar yang seringkali kita telantarkan dalam setiap kehidupan kita semua, yaitu mesbah doa dan perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan di ruang-ruang tersembunyi itu. Saudara, kita sering berkata, saya malas berdoa karena saya tidak punya mood Pak Pendeta. Saya tidak punya perasaan yang sedang pas pada hari ini, makanya saya malas berdoa Pak Pendeta. Saya malas ke gereja Pak Pendeta karena enggak mood. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita bekerja hanya mengandalkan mood saja, ya, kalau seandainya saudara bekerja di perusahaan Bapak Ibu Saudari, saudara mengandalkan mood saja, saudara mungkin sudah dipecat oleh bos saudara sejak lama. Mungkin dari bertahun-tahun yang lampau saudara sudah dipecat. Karena apa? Saudara kerja ngandalin mood. Kalau enggak mood enggak kerja, kalau mood kerja. Kalau lagi mood masuk sesuai dengan jam kantor, kalau tidak mood Bapak Ibu Saudari suka-sukamu. Saudara, mungkin saudara dan saya sudah dipecat kalau saudara dan saya bekerja hanya mengandalkan apa? Mood. Kalau kita merawat anak kita hanya mengandalkan mood saja, mungkin anak kita sudah mati lama Bapak Ibu Saudari. Karena kalau saudara lagi mood baru saudara kasih makan. Kalau saudara tidak punya mood, saudara diamin aja anakmu, saudara tidak kasih makan sampai akhirnya ke rumah sakit. Saudara, hati-hati kalau kita hidup berdasarkan mood di dalam setiap kehidupan kita semua. Mengapa dalam hal dunia kita bisa membangun disiplin yang luar biasa? Ya, dalam perkara-perkara di dunia ini, saudara dan saya bisa membangun disiplin yang luar biasa. Saudara tidak pernah terlambat masuk kantor. Saudara rela lembur sampai tengah malam untuk bekerja. Dalam setiap hidup saudara begitu disiplin, bisa taat kepada bosmu. Tetapi begitu sampai pada urusan menyembah Tuhan, saudara, kita menjadi orang yang paling malas. Kita menjadi orang yang penuh dengan alasan di dalam setiap kehidupan kita semua. Dari alasan pertama, alasan kedua, pintar-pintarlah kalian itu membangun alasan. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara, kita menjadi orang yang paling malas dan penuh dengan alasan-alasan.
dalam setiap hidup saudara dan saya. Hari ini firman Tuhan datang, saudara, seperti sebuah cermin di dalam setiap kehidupan kita semua. Firman ini mau membongkar kepalsuan rohani kita semua. Tuhan rindu melihat roh kita, spirit kita kembali menyala-nyala, bukan membeku dalam kemalasan duniawi. Saudara, mari kita buka hati, tinggalkanlah kemalasan itu, dan kembalilah mencari wajah Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Kembalilah mencari wajah Tuhan dalam setiap kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih pada kesempatan saat hari ini. Saudara yang terkasih, mari sama-sama kita renungkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Zaman sekarang ini, saudara, kita hidup di era yang serba instan, serba sibuk. Kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk scrolling media sosial. Belum lagi menonton serial series, drakor, dracin, ya, drama India, telenovela, belum lagi sinetron dan lain sebagainya. Belum lagi yang di Netflix, Bapak Ibu Saudari. Saudara bekerja lembur demi mengejar karir. Atau saudara berkumpul mungkin dengan teman-teman, Bapak Ibu Saudari kasih lihat Tuhan, kita bisa menghabiskan waktu untuk hal-hal itu. Kita punya waktu dan energi untuk banyak hal. Namun izinkan saya bertanya sebuah pertanyaan bagi setiap kehidupan hatimu. Saudara, berapa banyak waktu yang kita sisakan untuk mencari Tuhan? Berapa banyak waktu yang saudara dan saya sisakan untuk mencari Tuhan? Seringkali ketika kita tiba saatnya untuk berdoa, membaca Alkitab, atau datang ke menara doa, tiba-tiba kita merasa sangat lelah. Nanti malam saja. Lalu malamnya saudari boro-boro ingat berdoa. Ya, kita langsung tertidur. Lalu besoknya kita berkata, ya sudahlah besok subuh saja. Lalu kemudian besoknya lagi subuhnya kita kesiangan. Dan tanpa kita sadari, kita sedang dijangkiti oleh sebuah penyakit rohani yang bernama kemalasan itu. Kemalasan rohani. Dan hari ini firman Tuhan datang dengan pesan, saudari yang keras, namun penuh dengan kasih. Saudara, kalau saudara malas mencari Tuhan, tinggalkan kemalasan itu sekarang juga. Tinggalkan kemalasan itu sekarang juga. Dan kita akan melihat mengapa kemalasan ini berbahaya dan bagaimana kita bisa bangkit kembali. Saudara, apa itu malas mencari Tuhan? Sebelum kita melihat dampaknya, kita perlu mengidentifikasi apa sih sebenarnya inti dari malas mencari Tuhan itu. Saudara, malas mencari Tuhan bukan sekedar lupa berdoa. Satu kali saudara lupa, dua kali saudara lupa berdoa. Saudara, malas mencari Tuhan bukan sekedar lupa berdoa satu atau dua kali. Malas mencari Tuhan adalah kondisi hati yang tidak lagi menganggap Tuhan sebagai yang terutama. Itulah kemalasan rohani. Saudara, ketika saudara malas mencari Tuhan, itulah kondisi hati yang tidak lagi menganggap Tuhan sebagai yang terutama di dalam setiap hidup saudara. Di dalam Zefanya pasal yang pertama ayat yang ke-12. Zefanya pasal yang pertama ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya. Dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau di dalam kalimat yang lain, Bapak Ibu Saudari tadi ada kalimat berkata, ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, mengental seperti anggur di atas endapannya. Saudara, dalam kalimat yang lain, itu juga bisa membeku di atas ampasnya. Ya, settle on their dregs dalam bahasa Inggrisnya. Saudara, membeku di atas ampasnya itu adalah istilah dalam pembuatan anggur Bapak Ibu Saudari. Jadi jika anggur dibiarkan terlalu lama bercampur dengan ampasnya dan tanpa dituang dari satu wadah ke wadah yang lainnya, maka anggur itu akan menjadi kental. Maka anggur itu akan menjadi stagnan. Maka anggur itu akan menjadi hambar dan akhirnya rusak. Bapak Ibu, orang Kristen yang malas mencari Tuhan adalah orang Kristen yang membeku ini. Yang membeku ini.
Mereka merasa hidupnya nyaman-nyaman saja tanpa Tuhan. Dan mereka berpikir, saya tidak berdoa pun bisnis saya lancar. Saya tidak ibadah pun rumah tangga saya aman-aman saja. Saya tidak berdoa pun ya masih sehat-sehat dan lain sebagainya. Saya tidak baca Alkitab pun hidup saya aman. Saudara, inilah bentuk apatis rohani yang sangat berbahaya. Apa itu apatis, Bapak Ibu Saudari? Saudara, apatis rohani adalah kondisi ketika seseorang merasa acuh tak acuh, atau dia mati rasa, atau dia kehilangan minat terhadap hal-hal rohani. Dia kehilangan minat terhadap, Bapak Ibu Saudari, kebenaran spiritual atau hubungannya dengan Tuhan. Dia malas mencari wajah Tuhan. Itulah apatis rohani. Saudara, kondisi hati kita semua yang merasa acuh tak acuh terhadap apa? Kebenaran spiritual dan hubungannya dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita bertobat dalam setiap hidup kita semua. Yang setuju katakan amin. Itulah, Bapak Ibu Saudari, malas mencari Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, malas mencari Tuhan tentunya di dalam bahasa Yunani sering dikaitkan dengan kata akedia, ya, tulisannya acedia, bacanya akedia, Bapak Ibu Saudari, ya, atau kemalasan rohani. Saudara, malas mencari Tuhan bukan sekedar kemalasan fisik seperti orang yang mengantuk gitu, Bapak Ibu Saudari. Bukan seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudari, malas mencari Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, itu sebuah kebebalan. Kebebalan fungsional di mana roh kita, roh seseorang itu kehilangan selera terhadap hal-hal surgawi. Saudara, kita jadi kehilangan selera terhadap hal-hal yang berbau rohani dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, itulah ketika saudara mulai malas mencari Tuhan. Ya, ada kebebalan di dalam setiap jiwamu. Saudara kehilangan selera, saudara kehilangan cita rasa terhadap hal-hal yang berbau surgawi dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan mari kita lihat, saudara, Zefanya 1 ayat 12 tadi, ya, tentang orang-orang yang membeku di atas ampasnya. Ya, Bapak Ibu Saudari, tadi saya sudah sampaikan, memang tidak ada kalimat itu, tetapi kalimat mengental seperti anggur di atas endapannya itu sama dengan kalimat, Bapak Ibu Saudari, yang kita belajar ya pada kesempatan saat hari ini, membeku di atas ampasnya. Mari kita lihat, Bapak Ibu Saudari. Saudara, dalam proses pembuatan anggur pada masa itu, saudara, setelah buah anggur itu diperas, maka cairan anggur itu harus dipindahkan dari satu tempayan ke tempayan yang lain secara berkala di dalam setiap kehidupan anggur tersebut. Saudara, jika nanti anggur itu dibiarkan diam di atas ampasnya itu, dalam bahasa Inggrisnya tadi dregs, Bapak Ibu Saudari, maka anggur itu akan mengental. Kalau dibiarkan terlalu lama, saudara, dan baunya itu akan berubah menjadi busuk dan rasanya nanti menjadi hambar. Ya, Bapak Ibu Saudari, itulah maksud daripada membeku di atas ampasnya. Secara rohani, membeku di atas ampas bisa berarti stagnasi rohani. Saudara, itulah akibat kenyamanan duniawi. Kita tidak bergerak, tidak maju, tidak mundur, hanya diam di tempat. Orang Kristen yang malas mencari Tuhan adalah mereka yang merasa hidupnya sudah cukup aman. Wah, gampang, sudah punya pekerjaan tetap, gampang, pelayanan berjalan kok, keluarga aman-aman, keluarga utuh, ekonomi utuh, aman-aman saja semua. Sehingga saudara merasa menganggap interaksi intim dengan Tuhan tidak lagi mendesak dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya ini adalah penghinaan terselubung kepada Tuhan. Saudara merasa pekerjaan saudara aman, pelayanan saudara berjalan, keluarga saudara utuh, sehingga saudara menganggap interaksi intim dengan Tuhan tidak lagi mendesak dalam setiap hidupmu. Saudara, sebenarnya ini adalah penghinaan terselubung kepada Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Di mana saudara dan saya memperlakukan Sang Pencipta seolah-olah dia hanya sebatas ban serep dalam hidup saudara. Dicari saat ban hidup itu bocor, baru kita pakai ban serep dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak, Ibu, mari kita bertobat dalam setiap hidup saudara. Itulah pengertian malas mencari Tuhan
dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, maka jujurlah pada diri sendiri. Mengapa kita punya energi untuk menonton film selama 2 jam tanpa mengantuk? Kita melakukan hobi-hobi kita, ya, kita main bola, entah lagi yang lagi tren itu apa namanya, pedal, Bapak Ibu Saudari, pedal pop, saya taunya es krim, Bapak Ibu Saudari. Ya, saya sendiri tidak pernah Bapak Ibu Saudari main pedal ya, Bapak Ibu Saudari. Saudara-saudari, mengapa kita punya energi untuk menonton bola contohnya? Kita nonton 2 jam, 3 jam tanpa mengantuk. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudari membaca Alkitab, saudara langsung pening Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara langsung pusing. Disuruh berdoa, saudara langsung pusing. Dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari. Itu bukan masalah fisik. Saudara, itu masalah hati. Bahwa hatimu sedang memberhalakan sesuatu lebih daripada Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka saudara, mari saya mau mengajak kita semua. Bapak Ibu, auditlah waktu saudara dan saya. Seringkali kita berkata tidak ada waktu. Padahal faktanya, saudara, layar ponsel saudara, handphonemu, kalau itu ada aplikasi screen time, saudara itu bisa menunjukkan 3-4 jam sehari. Saudara bisa scroll seperti ini. 3-4 jam sehari. Maka Bapak Ibu Saudari, ayo saudara, no screen before God. Ini menjadi satu hal yang saudara perlu renungkan. Saudara, no screen, no handphone, ya, no ponsel before God. Tuhan harus menjadi di tempat yang pertama. Jangan sentuh media sosialmu, jangan sentuh emailmu di pagi hari sebelum saudara duduk diam. Sebelum saudara menarik nafas dan menyapa Tuhan dalam setiap doa-doamu, minimal 5 menit, 10 menit, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu, inilah bagian pertama di mana saudara diajar ya apa itu malas mencari Tuhan. Bapak Ibu, di bagian yang kedua, kita belajar mengapa kita harus meninggalkan kemalasan ini. Karena kemalasan rohani ini berdampak buruk dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, mengapa Tuhan sangat membenci kemalasan rohani dan mengapa kita harus meninggalkannya? Saudara, mengapa kita harus meninggalkan kemalasan ini? Yang pertama, kemalasan rohani itu membuat kita rentan terhadap godaan dan dosa. Ya, itu yang pertama. Saudara jangan lupa, kalau saudara malas di dalam setiap hidup saudara, kenapa malas itu Bapak Ibu Saudari? Ya, di dalam setiap kehidupan saudara menghasilkan dampak yang buruk. Ya, karena yang pertama, kemalasan rohani membuat kita rentan terhadap godaan dan dosa. Saudara, ketika kita malas mencari Tuhan, maka benteng pertahanan rohani kita itu mulai runtuh Bapak Ibu Saudari. Sedikit demi sedikit itu pasti runtuh ketika saudara malas mencari Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya di Taman Getsemani itu, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Saudara, orang yang jarang berdoa adalah orang yang sedang berjalan di medan perang tanpa menggunakan perisai, tanpa menggunakan senjata. Bagaimana mau menang? Saudara sedang berperang tapi tidak ada perisai. Saudara sedang berperang tapi saudara tidak ada senjata. Itulah orang yang jarang berdoa. Tinggal tunggu waktu Bapak Ibu Saudari. Ya, tinggal tunggu waktu saja sampai musuh menjatuhkan orang tersebut. Saudara, hati-hati. Inilah yang pertama mengapa kita harus meninggalkan kemalasan. Karena Bapak Ibu Saudari, efek yang pertama, kemalasan rohani itu membuat kita rentan terhadap godaan dosa di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, ketika Yesus berkata di Taman Getsemani itu, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kata berjaga-jaga di sana berarti waspada. Ya, seperti tentara di pos perbatasan itu. Kalau tentara ditaruh di pos perbatasan, saudara, biasanya mereka berjaga-jaga. Ya, saudara, jauh ya spirit untuk tidur, untuk bermalas-malasan ketika dia ada di pos perbatasan. Maka tentara itu akan waspada, Bapak Ibu Saudari. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, orang yang malas mencari Tuhan itu sedang mengalami amnesia rohani. Mereka lupa bahwa ada musuh. Mereka lupa bahwa ada si iblis yang berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum.
1 Petrus 5 ayat 8. Ya, saudara, iblis itu berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum. Mana yang membuka celah, itu yang diterkam di dalam setiap kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudari, orang-orang yang malas mencari Tuhan sedang mengalami amnesia rohani tadi. Mereka lupa, kita lupa bahwa iblis itu berjalan berkeliling seperti singa. Saudara, saat kita malas berdoa, kalian sedang mematikan sistem radar pertahanan kalian sendiri. Ya, itu kalau saudara, kalau ngomongin radar pertahanan sama seperti orang Israel, Bapak Ibu Saudari yang punya radar pertahanan yang canggih itu. Ya, Bapak Ibu Saudari. Jadi ketika ada serangan rudal dari musuh, ya dari musuh negara itu Bapak Ibu Saudari, maka sistemnya itu akan mendetek Bapak Ibu Saudari. Ya, akan mengeluarkan sistem pertahanan untuk melindungi kota-kota tersebut supaya aman dari serangan rudal Bapak Ibu Saudari. Saudara, saat kita malas berdoa, kita sedang mematikan sistem radar pertahanan kita sendiri. Maka dosa itu, saudara, tidak masuk ke dalam hidup kita secara mendadak. Dosa dalam setiap hidup saudara tidak masuk secara mendadak, tetapi dosa masuk karena kita membiarkan pintu hati kita tidak terkunci. Saudara, biarkan itu semua. Akibat apa? Kemalasan. Akibat kemalasan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Maka mari sadari bahwa setiap Anda dan saya melewatkan waktu bersama dengan Tuhan, saudara, kita akan menjadi lebih mudah tersinggung di tempat pekerjaan. Kalau saudara sering melewatkan waktu saudara, melupakan Tuhan yang seharusnya saudara ada di dalam doa, tetapi saudara melewatkan waktu bersama dengan Tuhan itu, saudara akan menjadi orang yang lebih mudah tersinggung di tempat pekerjaanmu. Saudara lebih mudah mengucapkan kata-kata kasar kepada pasanganmu, dan saudara lebih rentan jatuh pada Bapak Ibu Saudari klik-klik ya yang berbau sensual di internet itu saat kalian sedang sendirian. Betul Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, maka ketika saudara berdoa setiap hari, itu bukan upeti untuk menyenangkan Tuhan. Tetapi ketika saudara berdoa setiap hari, saudara, itu adalah oksigen agar jiwamu dan jiwaku tidak mati lemas oleh setiap polusi-polusi dunia ini. Saudara, polusi-polusi dunia ini yang tentunya, saudara, itu efek daripada setiap dosa dalam setiap kehidupan manusia. Inilah yang pertama, mengapa saudara harus meninggalkan kemalasan. Karena kemalasan rohani meruntuhkan pagar perlindungan jiwamu. Karena kemalasan rohani, sekali lagi Bapak Ibu Saudari, membuat saudara rentan terhadap godaan dan dosa dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, mengapa kita harus meninggalkan kemalasan ini? Saudara, di dalam setiap kehidupan kita semua, ketika saudara dan saya diajak untuk meninggalkan kemalasan ini, Bapak Ibu Saudari, mengapa Tuhan sangat benci kemalasan rohani? Dan mengapa saudara harus meninggalkannya? Yang kedua, saudara, kemalasan ini akan berujung pada kekosongan hidup dan kebimbangan. Yang kedua, kalau saudara malas secara rohani untuk mencari Tuhan, maka Bapak Ibu Saudari, itu akan berujung pada kekosongan hidup. Itu akan berujung pada kebimbangan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Nabi Amos mengingatkan bangsa Israel yang mulai mencari ilah-ilah lain dan malas mencari Tuhan yang sejati di dalam setiap kehidupan mereka. Amos 5 ayat 4-6, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah kamu pergi ke Gilgal. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia melanda keluarga Yusuf bagai api. Saudara, ketika kita malas mencari Tuhan dan menggantinya dengan kesibukan-kesibukan duniawi. Bapak Ibu, kalau tadi ayat Amos ya, kitab Amos pasal 5 tadi Bapak Ibu Saudari, itu diilustrasikan ya. Saudara, kesibukan duniawi itu sama seperti orang-orang tersebut pada masa itu. Seperti mereka pergi ke Betel ya, seperti mereka pergi ke Gilgal Bapak Ibu Saudari. Saudara, pada saat itu Betel dan Gilgal itu menjadi pusat penyembahan berhala. Ya. Betel dan Gilgal itu pada saat itu, pada masanya Amos, Bapak Ibu Saudari, itu menjadi pusat penyembahan berhala. Saudara, kita mungkin terlihat sibuk, tetapi jiwa kita sebenarnya
sedang mati kelaparan. Ya Bapak Ibu Saudari, kita belajar pada poin yang kedua ini. Saudara yang terkasih, kemalasan rohani kenapa saudara harus tinggalkan? Karena saudara pastinya berdampak buruk tadi ya. Yang kedua saudara diingatkan, itu akan berujung kepada Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, kekosongan hidup dan kebimbangan dalam setiap hidup saudara. Amos 5 tadi, ayat yang keempat tadi Bapak Ibu Saudari sampai ayat yang selesai tadi ya, ayat 5. Saudara, Tuhan itu melarang umatnya pergi ke Betel. Ya, Tuhan itu melarang umatnya pergi ke Gilgal dalam setiap hidup mereka. Kenapa Tuhan melarang umatnya pergi ke Betel? Kenapa Tuhan melarang umatnya pergi ke Gilgal? Saudara, karena tempat-tempat itu dulunya adalah tempat perjumpaan sejarah dengan Tuhan. Betel, Gilgal, Bapak Ibu Saudari, saudara, dulunya baik Betel dan Gilgal adalah tempat perjumpaan sejarah dengan Tuhan. Tetapi tempat perjumpaan sejarah dengan Tuhan itu telah berubah menjadi pusat ritual agama yang kosong tanpa kehadiran Tuhan. Maka hati-hati ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, yang tadinya gereja bisa megah ya, hadirat Tuhan hadir di sana, tapi lama-kelamaan hadirat Tuhan mulai menjauh daripada tempat-tempat yang megah itu. Kenapa? Saudara, karena ternyata saudara sama seperti Betel dan Gilgal. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, tempat-tempat itu dulunya adalah tempat perjumpaan sejarah dengan Tuhan, tapi telah berubah menjadi pusat ritual agama yang kosong tanpa kehadiran Tuhan. Maka saudari ini kasih oleh Tuhan, kita bisa terjebak menjadi aktivis gereja yang malas mencari Tuhan. Kita sibuk melayani, kita sibuk berorganisasi di gereja. Kita bisa pergi ke Betel di dalam setiap hidup saudara. Saudara bisa pergi ke rumah Tuhan, tetapi secara pribadi mesbah doa kita di rumah sudah penuh dengan debu. Saudara, kita tidak pernah lagi berdoa di rumah-rumah kita semua. Kita hanya pergi ke Betel karena kita hanya mau sibuk berorganisasi. Sibuk ke gereja ini, sibuk ke organisasi ini. Wah, di kota kami itu banyak sekali organisasi gereja Pak Bu. Ya, organisasi A, B, C, D, dan lain sebagainya. Itu organisasi Kristen Pak Bu. Ya, saudara, ayo. Kita bisa terjebak loh dalam aktivitas gereja. Saudara, kita bisa terjebak juga menjadi aktivis gereja yang malas mencari Tuhan. Kita sibuk melayani, kita sibuk berorganisasi, tetapi secara pribadi mesbah doa kita sudah penuh dengan debu. Akibatnya apa Bapak Ibu Saudari? Akibatnya saudara mengalami kekeringan jiwa. Akibatnya saudara mengalami kelelahan mental. Dan tentunya akibatnya saudara mengalami kepalsuan rohani dalam setiap hidup saudara dan saya. Itulah Bapak Ibu Saudari bahaya dari kemalasan rohani. Saudara akan berujung kepada kekosongan ya dalam setiap hidup dan kebimbangan dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka mari saudara sadarilah bahwa saat kalian melewatkan waktu ya bersama dengan Tuhan, jangan lewatkan tadi waktu bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berhentilah menyamakan melayani Tuhan dengan mencari Tuhan. Jika kalian seorang pelayan, pemusik, pendoa, aktivis gereja, bahkan pendeta sekalipun, pastikan kita semua memiliki waktu di mana saudara dapat menikmati Tuhan tanpa adanya beban tugas pelayanan, ya, tanpa di belakangnya saudara, oh karena saudara punya tugas, di belakangnya saudara diselipin love gift dan lain sebagainya. Saudara, ayo kita belajar memiliki waktu di mana kita bisa menikmati Tuhan tanpa adanya beban tugas pelayanan-pelayanan itu. Duduklah di kaki Yesus terlebih dahulu seperti Maria. Bukan hanya sibuk di dapur seperti Marta, Bapak Ibu Saudari, bukan salah, tetapi belajarlah duduk di kaki Tuhan Yesus sama seperti Maria. Nikmati Tuhan tanpa adanya beban tugas pelayanan dalam setiap hidup saudara. Hanya nikmati Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, kemalasan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya kalau saudara dan saya malas dalam setiap hidupmu dan kehidupanku. Saudara, mengapa kita harus meninggalkan kemalasan ini? Karena kemalasan yang ketiga itu mengundang disiplin dan hukuman Tuhan. Kalau saudara malas secara rohani, saudara itu akan mengundang disiplin daripada Tuhan. Dan tentunya hukuman Tuhan. Tuhan tidak pernah mentoleransi suam-suam kuku.
Dalam Wahyu pasal 3 ayat 16, Bapak Ibu Saudari, Tuhan berkata kepada jemaat di Laodikia, jadi karena engkau suam-suam kuku, kau tidak dingin, kau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, kemalasan rohani itu menjijikkan di mata Tuhan. Ya, kalau saudara malas secara rohani, itu sebenarnya menjijikkan di mata Tuhan. Karena itu penghinaan. Saudara sedang menghina pengorbanan Kristus yang sudah memberikan seluruh hidupnya bagi saudara dan saya. Maka Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang ketiga, ya, dalam setiap hidup saudara dan saya. Jangan sampai saudara malas dalam setiap hidupmu. Bapak Ibu, di dalam Wahyu pasal 3 ayat 16 tadi, ya, Tuhan menggunakan metafora yang sangat keras. Aku akan memuntahkan engkau kalau engkau suam-suam kuku. Saudara, mengapa air suam-suam kuku itu Bapak Ibu Saudari membuat mual? Kalau air panas ya berguna, ya, untuk menyembuhkan penyakit juga bisa, untuk memasak juga bisa. Air dingin juga berguna untuk menyegarkan, ya. Kalau lagi kita kepanasan kita minum air dingin, aduh seger ya, minum air dingin enak Bapak Ibu Saudari. Tetapi air yang suam-suam kuku tidak dingin, tidak panas. Saudara, air yang suam-suam kuku itu tidak memiliki fungsi. Tidak memiliki fungsi. Orang Kristen yang suam-suam kuku adalah mereka yang ingin diselamatkan dari neraka, tetapi tidak mau dipimpin oleh Kristus, tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus ketika mereka hidup di bumi ini. Mau sih masuk surga, mau diselamatkan terlepas daripada neraka, tetapi tidak mau dipimpin oleh Kristus. Inilah orang Kristen yang suam-suam kuku. Saudara, Tuhan itu terlalu mengasihi kita untuk membiarkan kita hidup, Bapak Ibu Saudari, di dalam setiap kepalsuan-kepalsuan, ya, yang suam-suam kuku itu. Tuhan itu sangat mengasihi saudara, sehingga jangan sampai saudara dan saya hidup di dalam kepalsuan itu. Saudara, pendisiplinan Tuhan mungkin terasa menyakitkan kalau saudara hidup di dalam kepalsuan. Kalau saudara hidup di dalam suam-suam kuku, terkadang ada proses daripada Tuhan, ada colekan daripada Tuhan, ada pendisiplinan daripada Tuhan. Saudara, mungkin pendisiplinan itu mungkin terasa menyakitkan. Mungkin lewat teguran keras, ya, mungkin lewat firman Tuhan, mungkin lewat proses hidup, lewat peristiwa hidup, kegagalan-kegagalan. Ada kegoncangan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Tetapi tujuan Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, pendisiplinan Tuhan itu tujuannya adalah memurnikan kita kembali. Tujuan pendisiplinan Tuhan adalah apa Bapak Ibu Saudari? Memurnikan kita kembali. Maka jangan tunggu sampai Tuhan itu menggoncang hidupmu. Jangan tunggu sampai Tuhan menggoncang keluargamu, baru saudara mencari Tuhan. Karena seringkali orang Bapak Ibu Saudari, ya, digoncang baru dia datang kepada Tuhan. Jadi goncangan itu pun saudara tanda Tuhan itu sayang sama kita. Goncangan itu pun tanda Tuhan mengasihi kita. Supaya saudara jangan mengandalkan hal-hal duniawi dalam hidup saudara. Cari Tuhan dengan segenap hati. Cari Tuhan dengan kesungguhan. Jangan mengandalkan yang lainnya. Jangan mengandalkan pekerjaanmu. Jangan mengandalkan gajimu. Jangan mengandalkan istri maupun suamimu. Bapak Ibu, jangan mengandalkan bisnismu. Atau anak-anakmu atau orang tuamu. Mari saudara, jangan tunggu sampai Tuhan menggoncang hidup kita, baru kita mencari Dia. Bapak Ibu, ketika hidup kita terasa mulai tawar dan hambar, itu adalah alarm rohani. Ambillah waktu senggang. Saudara, matikan semua kebisingan-kebisingan dunia. Dan biarkan firman Tuhan meremukkan kekerasan hatimu. Biarkan firman Tuhan menghancurkan kesombonganmu. Biarkan firman Tuhan meremukkan setiap kekerasan hatimu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ya, itulah yang ketiga, di mana saudara diingatkan mengapa kita harus meninggalkan kemalasan rohani itu. Ya, yang pertama tadi, saudara, kemalasan rohani membuat kita rentan terhadap godaan dan dosa. Yang kedua, kemalasan rohani itu berujung pada kekosongan hidup, ya, dan kebimbangan dalam setiap hidup saudara. Dan yang ketiga tadi saya mengingatkan, saudara, kemalasan rohani itu mengundang disiplin dan hukuman Tuhan. Saudara, kalau punya anak yang malas seperti apa Bapak Ibu Saudari? Saudara diamkan? Hah?
Kalau Bapak Ibu Saudari punya anak yang malas, udah waktunya belajar masih malas, nggak mau belajar. Pasti kita sebagai orang tua yang benar, kita disiplin anak kita. Disiplin lewat apa? Pertama lewat kata-kata dulu, nak belajar, stop itu semua. Kamu belajar, ambil buku, kau belajar. Kalau nggak mau dengar Bapak Ibu Saudari, diapain biasanya? Kita ambil tongkat Bapak Ibu Saudari, kita ambil sapu. Ya, kalau kamu nggak dengar-dengaran papa, ini sapu siap-siap. Ya, masih nggak dengar, kita towel di ini Bapak Ibu Saudari, bantalan di belakang ini. Kita towel di situ, kita pukul pelan. Bapak Ibu Saudari, supaya dia belajar. Jangan malas. Itu saja kita sebagai orang tua seperti itu. Mendisiplin anak kita. Bukan karena kita Bapak Ibu Saudari pengen mencelakai anak kita, tidak. Karena kita rindu anak kita menjadi anak yang rajin. Amin. Demikian juga dengan Tuhan. Bapak Ibu, maka bagaimana cara kita meninggalkan kemalasan-kemalasan itu? Jika saat ini kalian berada ya dalam fase malas, kalian berada dalam fase dingin, kalian ada dalam fase membeku secara rohani dalam setiap hidup saudara, jangan putus asa. Firman Tuhan memberikan jalan keluar. Bagaimana cara kita meninggalkan kemalasan ini? Bapak Ibu, yang pertama, kita bertobat. Akui dengan jujur di hadapan Tuhan. Jangan berpura-pura kuat. Jika memang kalian lemah, akui. Datanglah kepada Tuhan, berlututlah dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, hatiku sedang dingin. Aku sedang malas berdoa. Aku malas membaca firman. Ampuni aku Tuhan. Nyalakan kembali api di hatiku, agar aku rajin berdoa dan rajin merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan menghargai setiap hati yang tulus. Tuhan menghargai setiap hati yang jujur, setiap hati yang hancur. Maka bertobat dan akui dengan jujur di hadapan Tuhan. Mazmur 51 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak kau pandang hina, ya Allah. Saudara, maka mari jangan berpura-pura kuat. Kalau saudara lemah, ya Tuhan tahu dalam setiap hidup saudara dan saya, korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Itu tidak Tuhan pandang hina. Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan, bertobat dan akui dengan jujur di hadapan Tuhan segala kelemahan-kelemahan kita itu. Yang kedua, bagaimana cara kita meninggalkan kemalasan ini? Saudara, bangunlah kedisiplinan rohani. Jangan tunggu mood. Pokoknya mood aja, kalau lagi mood baru gue ke gereja. Kalau gue lagi mood baru gue berdoa. Kalau lagi mood, jangan tunggu mood. Dalam setiap hidup saudara, bangun kedisiplinan rohani. Kesalahan terbesar kita adalah menunggu datangnya mood. Saudara tahu ya mood ya, perasaan ingin berdoa. Kalau lagi mood baru kita mau berdoa. Saudara, itulah kesalahan terbesar kita. Kesalahan terbesar orang-orang percaya itu sering kali menunggu datangnya mood atau perasaan ingin berdoa. Padahal hubungan dengan Tuhan tidak dibangun di atas dasar perasaan mood itu, melainkan di atas dasar komitmen. Komitmen. Saya ini Pak Bu setiap hari melayani Bapak Ibu di channel Pastor Desu. Saudara, kalau saya mengandalkan mood Bapak Ibu Saudari, saudara gak akan pernah lihat saya live setiap hari. Sama di gereja juga saya sampaikan kepada umat. Kalau saya mengandalkan mood, saudara gak akan pernah lihat saya ibadah setiap minggu di gereja tersebut. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara, saya melayani Tuhan bukan berdasarkan mood, bukan berdasarkan perasaan ingin. Tetapi Bapak Ibu Saudari, ada komitmen yang tulus yang saya sampaikan kepada Tuhan. Saya membangun kedisiplinan itu dari sejak masa muda. Roma 12 ayat 11 mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, mari kita bangun kedisiplinan rohani. Jangan tunggu mood. Kata biarlah rohmu menyala-nyala dalam teks aslinya berarti memelihara api agar tetap mendidih. Ya, makanya ada lagu Pentakosta tuh, mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Gitu ya Bapak Ibu Saudari. Pernah dengar gak lagu itu? Ya Bapak Ibu Saudari, gak sulit Tuhan. Saudara, ayo, biarlah rohmu menyala-nyala.
Saudara, biarlah api di dalam setiap hidupmu itu tetap mendidih. Saudara yang harus terus mengipas api itu, supaya melalui kedisiplinanmu membaca Alkitab setiap hari, berdoa dengan waktu-waktu doa yang sudah terjadwal di dalam setiap hidupmu, saudara sedang mengipas api itu dalam setiap hidup saudara dan saya. Mendidih di hati, mendidih di hati. Bukan mendidih buat marah ya, maksudnya supaya saudara semangat selalu melayani Tuhan. Ada lagi, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Wah, itu saudara sedang mengipas itu. Maka saudara, ya, salah satu caranya adalah disiplin membaca Alkitab setiap hari. Disiplin saudara memiliki waktu-waktu berdoa dalam setiap kehidupanmu yang sudah terjadwal. Ya, bangun kedisiplinan itu. Dan yang ketiga, saudara, bagaimana cara kita meninggalkan kemalasan itu? Ya, selain saudara berdoa, bertobat Bapak Ibu Saudari, dan mengakui dengan jujur di hadapan Tuhan, saudara bangun kedisiplinan rohani. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, buatlah target-target kecil yang konsisten. Ya, jika saudara sudah lama tidak baca Alkitab Bapak Ibu Saudari, jangan langsung menargetkan pokoknya saya mau membaca 10 pasal sehari. Jangan Bapak Ibu Saudari. Ya, dari malas saudara mau membaca 10 pasal setiap hari, mustahil Bapak Ibu Saudari. Saudara, lebih baik saudara mulailah konsisten. Kalau saudara tidak pernah membaca Alkitab atau sudah lama saudara tidak membaca Alkitab, saudara mulailah dengan konsisten. 1 pasal setiap hari. Amin. 1 pasal setiap hari, setiap saudara bangun pagi. Atau saudara sebelum saudara beristirahat. Ayo, saudara, mulailah dengan konsisten. Buatlah target-target kecil yang konsisten. Ya, atau saudara misalkan, saudara tidak pernah berdoa sebelumnya, saudara rindu untuk terus mau berdoa, miliki waktu 5-10 menit untuk berdoa dengan intim kepada Tuhan. Miliki 5-10 menit saja, Pak Bu. Saudara, kesetiaan dalam hal kecil ini akan menumbuhkan kapasitas rohani yang lebih besar. Ketika saudara dan saya mau belajar, ya Bapak Ibu Saudari, menargetkan target-target kecil ini yang konsisten dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari saya mau mengajak kita semua supaya Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan, supaya kita terus menyala-nyala. Api rohani itu membutuhkan bahan bakar yang konsisten. Dan iman kekristenan bukan tentang ledakan emosi di altar call. Bukannya salah saudara maju ke depan di altar call itu, saudara menangis, saudara terjatuh didoakan, ya, ditumpangkan tangan, kemudian saudara menangis, saudara terjatuh. Saya pun pernah masa-masa di mana waktu saya muda mengalami hal itu. Tetapi iman Kristen bukan tentang ledakan emosi di altar call itu. Saudara, melainkan iman Kristen, saudara, tentang kesetiaan. Di mana saudara tetap melakukan kesetiaan saudara kepada Tuhan walaupun itu membosankan. Namun saudara tentu rindu menghidupkan setiap doa-doa itu di ruang-ruang tersembunyi. Ya, walaupun tidak ada orang yang melihat, walaupun tidak ada kamera yang melihat di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, jangan membuat resolusi rohani yang muluk-muluk dalam setiap hidupmu. Ayo, ya, tadi saya sudah sampaikan 5 menit pertama baca 1 pasal Alkitab secara perlahan-lahan. Lalu kemudian tanyakan, Tuhan, apa yang ingin kau katakan kepadaku hari ini? Lalu kemudian 5 menit kedua, saudara renungkan dan hubungkan firman itu dengan masalah, dengan sikap hidup saudara hari itu. Hubungkan Bapak Ibu Saudari. Setiap firman Tuhan yang sudah saudara baca, renungkan itu baik-baik. Dan hubungkan firman itu, ya, dengan masalah hidupmu hari itu. Ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian kalau saudara mau tambah lagi 5 menit jadi 15 menit lagi, saudara berdoalah mengucap syukur. Saudara doakan keluargamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu. Saudara doakan. Serahkan kekhawatiranmu hari itu kepada Tuhan. Jika saudara melakukan hal ini, apa yang saya sampaikan secara konsisten, ada jam-jam yang sama setiap hari. Bapak Ibu Saudari, dalam 30 hari ke depan, saudara akan melihat struktur otak rohanimu itu berubah. Ya, kerinduan saudara akan Tuhan itu akan muncul kembali dalam setiap hidupmu dan hidupku. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari saudara-saudari yang terkasih, biarlah pesan ini boleh memberkati setiap kehidupan Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Saudara, mari
Tuhan mengulurkan tangannya kepada kita. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Apakah kita mau tetap membeku di atas ampas tadi, yaitu kenyamanan-kenyamanan duniawi kita semua, atau kita mau bangkit? Kita mau mencari wajah Tuhan dalam setiap hidup saudara setiap hari. Saudara, ingatlah janji Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saudara, mari kita tanggalkan. Mari kita tinggalkan kemalasan-kemalasan rohani kita hari ini. Tinggalkan alasan-alasan tidak ada waktu. Tinggalkan alasan-alasan saudara sibuk dan lain sebagainya. Tinggalkan semua alasan-alasan itu. Mari kita ambil komitmen baru untuk menempatkan Tuhan di tempat yang paling pertama, paling utama dalam setiap hidup saudara dan saya. Karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara yang terkasih, biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi saudara, bagi keluargamu, ya. Tentunya buat hati yang terbuka, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang tulus dalam setiap hidup saudara. Ya, kalau saudara tidak mau pun tidak apa-apa Pak Bu. Saya hanya berdoa supaya hatimu yang keras itu juga Tuhan lembutkan. Supaya firman Tuhan yang ditabur boleh merahmati hati dan jiwamu. Dan Roh Kudus itu terus menjamah hatimu dan rumah tanggamu, keluargamu. Bapak Ibu Saudari, enggak salah saudara ada di channel ini. Baik saudara orang-orang yang menikmati firman Tuhan, baik saudara yang kontra terhadap firman Tuhan. Tak salah saudara ada di channel ini. Ya, biarlah Roh Kudus menjamah. Apalagi yang kontra-kontra. Ya Bapak Ibu Saudari yang berbeda-beda. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara, biarlah firman Tuhan yang disampaikan pada kesempatan saat hari ini. Ingat baik-baik bahwa Tuhan Yesus tidak pernah memberikan sisa-sisa hidupnya untuk menyelamatkan kita. Di atas kayu salib itu, dia memberikan seluruhnya. Dia memberikan sepenuhnya. Darahnya, nyawanya, kehormatannya. Demi apa? Demi menebus setiap hidupmu, demi menebus setiap hidupku. Lalu pantaskah kita hari ini membalas kasih yang begitu indah daripada Tuhan kita Yesus Kristus itu dengan sisa-sisa waktu saja, dengan sisa-sisa tenaga saja, dengan sisa-sisa perhatian saja? Pak, Bu, adik-adik dimanapun kalian berada, ingatlah kesibukan tanpa Tuhan itu akan menghasilkan kelelahan yang sia-sia. Kesibukan tanpa Tuhan akan menghasilkan kelelahan yang sia-sia. Saudara, bahkan keberhasilan dalam setiap hidupmu tanpa doa itu hanya akan melahirkan kesombongan yang menipu. Sudah berapa banyak orang yang berhasil dalam setiap hidupannya tanpa doa. Saudara, mereka malah justru menjadi sombong. Dan kesombongan itu menjerat setiap hidup mereka. Saudara yang terkasih, kekosongan di dalam hatimu tidak akan pernah bisa diisi oleh saldo rekeningmu. Saudara, kekosongan di dalam hatimu tidak akan pernah diisi, tidak akan pernah bisa diisi oleh setiap tepuk tangan daripada dunia ini atau hiburan-hiburan di layar ponselmu itu. Kekosongan itu merindukan penciptanya. Amin. Kekosongan itu merindukan penciptanya. Dan pencipta kekosongan itu dalam hatimu adalah Yesus Kristus. Maka datanglah, isilah kekosongan itu. Isilah kekosongan jiwamu. Saudara, rindukanlah penciptamu yang saudara kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan, mari ya, biarlah firman ini boleh menjadi berkat. Saudara, ketika saudara selesai dari channel ini, ambil kembali Alkitabmu yang mungkin sudah berdebu itu. Saudara, masuk ke pintu kamarmu, temui Bapamu yang sudah lama menunggu di tempat-tempat yang tersembunyi itu. Jangan tunggu hidupmu digoncang baru kamu mencari Dia. Jangan Pak Bu, itu kekanak-kanakan. Carilah Tuhan selama Dia berkenan ditemui. Tinggalkan kemalasanmu, ambillah komitmen barumu. Karena di dalam hadiratnya hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Bapak Ibu, ketika saudara besok bangun pagi-pagi, bangunlah lebih pagi. Ya bisa jam 5, setengah 5. Datanglah dalam hadirat Tuhan. Mendekatlah secara pribadi. Saudara gak perlu pendeta. Gak perlu Bapak Ibu Saudara dari penginjil ketika saudara datang secara pribadi kepada Tuhan.
Kalau untuk memulai silakan. Ya, tetapi kalau saudara sudah lama, saudara nikmatilah hadirat Tuhan secara pribadi. Saudara gak perlu YouTube, gak perlu TikTok, gak perlu pendeta siapapun. Saudara datang kepada hadirat Tuhan secara pribadi. Masuklah ke kamarmu, berdoalah secara pribadi. Bangunlah lebih awal. Ya, kalau saudara membutuhkan Bapak Ibu Saudara dari tempat latihan, saudara untuk kita sama-sama dilatih untuk merenungkan firman Tuhan yang tentunya berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan isi hati orang Bapak Ibu Saudari, tetapi berdasarkan isi hati Alkitab. Apa yang Tuhan rindukan, saudara bisa tonton channel Pastor Deso 7.15 setengah 8 pagi Senin sampai Sabtu. Silakan. Kalau saudara mau menjadikan channel ini sebagai tempat di mana saudara berguru, berlatih, kita berlatih bersama-sama. Bukan saya lebih baik daripada saudara. Ya Bapak Ibu Saudari, kita sama-sama berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita semua. Sampai nanti akhir kehidupan kita semua. Setia sampai garis finish. Itulah doa saya. Bapak Ibu Saudari, kalau kalian sudah jadi orang Kristen, setialah sampai akhir. Kalau kalian belum percaya kepada Kristus, saudara setialah. Bukan setia, tetapi percayalah. Masuklah ke dalam perlombaan itu. Kita berlomba bersama-sama. Amin Bapak Ibu Saudari. Biarlah pesan ini boleh menjadi berkat bagi setiap hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tersungkur di hadapan-Mu saat hari ini. Biarlah firman-Mu hari ini, Tuhan, telah menyelidiki setiap sudut-sudut hati kami yang paling gelap. Ampunilah kami Tuhan. Jika selama ini kami menjadi hamba-hamba-Mu yang malas. Ampuni kami jika kami lebih menghormati pekerjaan kami. Kami lebih menghormati gadget kami, handphone kami. Kami lebih menghormati pacar kami. Kami lebih menghormati kenyamanan kami daripada kehadiran-Mu yang kudus itu. Tuhan, kami tidak mampu bangkit dengan kekuatan kami sendiri. Saat ini hamba-Mu berdoa. Demi otoritas, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami meruntuhkan setiap roh kemalasan rohani. Setiap spirit apatis, acuh tak acuh. Setiap spirit suam-suam kuku. Di dalam nama Yesus kami patahkan itu. Kami runtuhkan dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menghembuskan setiap api yang baru pada kesempatan malam hari ini. Bakar kembali hati yang dingin itu. Sembuhkanlah setiap jiwa-jiwa yang sedang jenuh. Setiap jiwa-jiwa yang sedang lelah secara rohani. Sembuhkanlah itu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dan malam hari ini, Tuhan, beri kami semua hati yang haus. Beri kami semua hati yang lapar akan kebenaran-Mu. Beri kami kekuatan untuk membangun disiplin yang kudus. Mengutamakan Engkau di atas segala kesibukan-kesibukan kami. Kami mau pulang membawa pertobatan sejati. Terima kasih Tuhan. Peganglah tangan kami. Tuntunlah langkah kami setiap hari. Ajar kami setia untuk mencari wajah-Mu sampai garis akhir kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Berkati setiap keluarga-keluarga kami semua. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selesai sudah setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Dan kita akan meneruskan liturgi ibadah kita pada kesempatan hari ini. Ya, kita akan menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita ya pada kesempatan Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita pada kesempatan hari ini. Saudara, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita semua. Haleluya. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan memberkati setiap persembahan-persembahan kita pada sore hari ini. Biarlah semua bagi kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang terberkati, saudara dapat memberikan setiap persembahan syukur, persembahan milik Tuhan atau persepuluhan atau persembahan misi. Ya, semua ada di bio profil Pastor Deso. Jikalau saudara terberkati, saudara dapat mendukung setiap pekerjaan Tuhan lewat bio profil TikTok saya. Di sana ada BCA atas nama istri saya, atau lewat sosial bus Bapak Ibu Saudari. Atau saudara mungkin ada metode yang ketiga, silakan kalau saudara terberkati. Sekali lagi, saudara, ini bukan paksaan tetapi ini ajakan ya. Kalau saudara rindu silakan, kalau saudara tidak rindu juga tidak apa-apa ya Bapak Ibu Saudari. Puji Tuhan. Nama
Yesus, namanya Yesus. Selamat memberi. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, setiap hati yang mengasihi Tuhan dengan tulus. Tuhan memberkati kita semua. Namanya Yesus. Sebelum nanti kita doa berkat, Bapak Ibu Saudari, ya jangan lupa pengumumannya dari Senin sampai hari Sabtu ada program refresh dan reset setiap pagi jam 7:30 pagi ya. Jadi jangan lupa follow, jangan lupa subscribe Pastor Deso. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Di waktu susah, di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani hidupku dan hidupmu. Amin. Haleluya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Saudara, terima kasih sekali lagi buat setiap persembahan-persembahan yang saudara sudah berikan lewat channel Pastor Deso. Setiap harinya saya mengucapkan terima kasih. Setiap minggunya saya juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang telah ikut mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso setiap harinya. Terima kasih. Saudara, di channel Pastor Deso sekali lagi kita ada 3 jenis persembahan. Bapak Ibu Saudari, atau donasi atau support atau kolekta apapun namanya, tetapi di channel Pastor Deso ada 3 jenis persembahan ya Bapak Ibu Saudari. Jadi yang pertama adalah persembahan syukur hari ini ya Bapak Ibu Saudari, itu bentuk ungkapan kasih kita atas kebaikan Tuhan yang kita berikan persembahan syukur setiap waktu, setiap hari, setiap minggu dalam setiap hidup saudara. Persembahan yang kedua adalah persembahan milik Tuhan. Saudara belajar memberikan persepuluhan, itu milik Tuhan bukan milik kita. Kita belajar mengembalikan milik Tuhan dengan hati yang tulus Bapak Ibu Saudari. Saya tahu bahwa Tuhan merindukan 100% semua kehidupan kita. Tuhan kita berikan kepada Tuhan. Tapi saya juga percaya saudara mau memberikan 100% itu. Tetapi kalau saudara tidak pernah setia mengembalikan milik Tuhan yang 1/10 itu, bagaimana kita memberikan yang 100 itu? Maka Bapak Ibu Saudari, kita belajar mengembalikan milik Tuhan dengan hati yang tulus di channel Pastor Deso. Ya. Entah itu namanya persepuluhan, pertujuan, pertigaan, perdua-belasan yang saudara sudah doakan di hadapan Tuhan tentunya. Nanti Roh Kudus yang akan mengkomando hidup saudara. Dan saudara memberikan setiap persembahan milik Tuhan ini ya, atau mengembalikan itu secara rutin setiap minggu, setiap bulannya. Atau yang ketiga saudara, di sini juga ada persembahan misi, ya ini khusus untuk mendukung pembangunan gedung gereja ya Bapak Ibu Saudari, dan pembukaan TK lewat pelayanan Pastor Deso. Jadi ada 3 jenis persembahan ini. Hendaklah semua kita sekali lagi masing-masing memberikan menurut kerelaan hati. Jangan karena sedih hati, apalagi karena terpaksa. Gak perlu kalau saudara dengan sedih hati, terpaksa, atau saudara mendebat dan lain sebagainya. Gak perlu Bapak Ibu Saudari. Kalau memang saudara tidak mau memberikan, gak perlu. Ya Bapak Ibu Saudari, karena saya percaya Allah mengasihi orang yang memberi itu dengan tulus, dengan sukacita. Ya Bapak Ibu Saudari, dan sekali lagi ini adalah ajakan bukan paksaan. Bagi saudara yang rindu memberi silakan. Saudara dapat memberikan lewat rekening BCA atas nama istri saya Angelin Magdalena, atau yang kedua lewat Social Bus. Dan saya sudah sematkan semua di bio profil atau profil TikTok atau di deskripsi video ya di YouTube saya Bapak Ibu Saudari. Bagi saudara yang rindu untuk masuk ke grup WA Pastor Deso Home untuk didoakan secara pribadi dan lain sebagainya, saudara butuh support system dalam setiap hidupmu. Untuk saudara mungkin tempat curhat, saudara tempat saudara mungkin sharing dan lain sebagainya. Saya bersama Ibu Gembala siap untuk mendengarkan setiap keluh kesah dan tentunya mendoakan setiap kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara catat nomor WA saya, semua ada di deskripsi video YouTube yang saya sudah tampilkan di video-video terakhir. Saya biasanya tampilkan deskripsi video khususnya nomor WA Pastor Deso Home ya. Nanti kalau saudara rindu, saudara juga bisa masuk ke grup WA-nya ya.
Pastor Deso Home namanya. Puji Tuhan, itu saja yang saya bisa sampaikan. Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada kesempatan hari ini. Mari kita angkat kedua hati, kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita kepada Tuhan, sebab Dialah sumber segala berkat dalam setiap hidup saudara. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah apapun yang sedang kau kerjakan hari-hari ini. Bisnis usahamu, setiap pekerjaanmu, setiap rumah tanggamu, hubungan-hubunganmu, Tuhan rahmati, Tuhan buat berhasil. Studimu diberkati oleh karena Tuhan. Dan biarlah hidupmu hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun kau berada, kau menjadi saluran berkat Tuhan bagi setiap orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus. Banyak-banyaklah orang yang kalian tolong, supaya orang-orang yang kalian tolong itu mengenal pribadi Kristus lewat setiap kehidupan kalian semua, yang tercermin dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku setiap harinya. Bapak Ibu, biarlah Tuhan memberkati setiap apapun yang sedang kita kerjakan. Kota di mana engkau berada, negara di mana engkau berada, Tuhan rahmati di dalam nama Yesus. Dimanapun engkau hadir, kau selalu menjadi garam, kau selalu menjadi terang di dalam setiap kehidupanmu. Dan nama Tuhan dipermuliakan atas hidupmu dan keluargamu. Tuhan memberkati kehidupan bangsamu, baik Indonesia, Malaysia, Singapura, Bapak Ibu Saudara dari Hong Kong, dimanapun saudara berada, China dan lain sebagainya. Tuhan memberkati setiap bangsa-bangsa di mana engkau dan saya berada. Mari saudara ini kasih lihat Tuhan, angkat kedua tanganmu menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua di awan-awan permai, menjemput kita semua menuju langit yang baru, bumi yang baru yang Tuhan Yesus sediakan bagi setiap kita semua. Ya, surga di mana Tuhan Yesus yang memerintah. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat. Mari bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudari, tunai sudah setiap tugas pelayanan dari Pastor Deso dalam ibadah raya yang kedua di channel ini. Saudara yang terberkati, jangan lupa saudara tulisnya, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Saudara yang terberkati, saudara juga bisa menerbangkan gift. Ya, saudara bisa memberikan donasi lewat platform TikTok, lewat platform YouTube, saudara. Itu di platform masing-masing ada ya Bapak Ibu Saudari. Kalau di TikTok namanya gift kalau tidak salah. Kalau di YouTube namanya super chat, super thanks. Nah, saudara bisa menggunakan itu lewat platform masing-masing kalau saudara mau memberkati juga pekerjaan Tuhan lewat platform itu semua. Thank you ya buat teman-teman semua. Terima kasih saudara. Rasanya satu kehormatan untuk melayani Bapak Ibu Saudari, khususnya setiap hari di channel ini. Satu kebanggaan, satu kehormatan bagi saya untuk melayani Tuhan, untuk melayani Bapak Ibu Saudari. Mari saudara, kita akhiri perjalanan hidup kita sampai akhir nanti dengan setia. Biarlah Tuhan sendiri yang menerima setiap hidup saudara dan saya sebagai korban syukur yang harum di hadapan Tuhan. Karena setiap hari hidupmu semakin diubahkan, hidupmu semakin disegarkan, hidupmu semakin dibersihkan dan berbau harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Salam dari saya, Bapak Ibu Saudari, saya sendiri bernama Pastor John Chris Yombing. Ya Bapak Ibu Saudari, salam kenal sekali lagi buat kalian yang belum kenal. Saya memakai nama Pastor Deso bukan karena saya dari kalangan organisasi tertentu atau aliran tertentu, tapi nama Pastor Deso yang saya tahu adalah gembala yang sederhana. Itu saja artinya. Ya, seorang gembala yang sederhana. Bapak Ibu Saudari, saudara terberkati, puji Tuhan, dari setiap pelayanan kami yang sederhana ini. Hanya menampilkan muka, kadang bersama Ibu Gembala pakai mic seperti ini. Ya Bapak Ibu Saudari, sangat sederhana. Ya, saya juga bisa bermain musik, bisa bermain piano dan lain sebagainya. Tetapi saya tidak menggunakan itu karena agak lebih ribet Bapak Ibu Saudari ya. Jadi mudah-mudahan ke depan bisa, tetapi kalau tidak bisa maafkan ya Bapak Ibu Saudari. Ya, karena kalau pakai piano, pakai gitar, ya itu agak lebih ribet Bapak Ibu Saudari. Karena harus dikoneksikan, harus ada mic beberapa. Lalu kemudian harus ada lagi kabel tambah-tambahan lagi dan lain sebagainya. Tapi kalau seperti ini mungkin lebih ringkes Bapak Ibu Saudari. Karena saya kadang malas yang ribet-ribet gitu ya Bapak Ibu Saudari. Tapi kalau nanti Tuhan izinkan Bapak Ibu Saudari, nanti kita akan menyembah bareng-bareng pakai piano. Nanti saya yang main bersama Ibu Gembala mungkin. Ya, Tuhan memberkati.
Sekali lagi selamat hari Minggu, salam dari saya. Dukung selalu pekerjaan Tuhan dengan setia, dengan tulus. Saudara, Tuhan yang sudah menyertai hidupmu dan keluargamu sejauh ini. Biarlah hidupmu dan keluargamu juga boleh terus belajar menyertai pekerjaan Tuhan. Amin ya. God bless you. Tuhan memberkati. Haleluya. Saya mohon undur diri. Salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan. Dari kota Depok, Jawa Barat. Sampai ketemu besok pagi 7:30 pagi. Buat teman-teman semua yang sudah bergabung, God bless you. Ibu Ana, ya Ibu Priska, Ibu Friska Omega juga, Ibu Acan Lim. Tuhan memberkati. Bu Yana Yahya, God bless you. Semua, Buning, Surabaya, Tuhan memberkati. Ya, SR 344, Sumatera Utara, Bengkayang, Gresik, God bless you. Ya, Tuhan memberkati. Ibu Gutan Yenter dari Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan, God bless you. Dari Sarawak, Ibu Agnes Simba, Ibu Acen, Tuhan memberkati. Semua teman-teman semua, Ibu Yohana Yahya, God bless you. Dari Cirebon, God bless you. Ya, saya mohon undur diri. Selamat hari Minggu buat kita semua. Bye-bye.